Kesadarannya mulai timbul, dia mulai memikirkanmu setelah pihak ketiga menguasainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Cono seperti biasa. Pada kesempatan kali ini aku akan kembali general reading ya. Ini energi umum. Energi semua orang bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami. Dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan teman-teman di dalam kehidupan kamu. Jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Oke? Dianggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah. Di sini kartu tarot sudah aku sapal. Aku acak dan aku pilih, teman-teman. Kemudian, tema kita untuk readingan kali ini ya. Kesadarannya mulai timbul nih. Ya, dia mulai memikirkan kamu nih. Setelah mungkin selama ini, si pihak ketiga menguasainya. Fokus, konsentrasi. Dan aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Aku punya Three of Swords ya, 3 pedang. 3 pedang muncul hadir sebagai energi pembuka. Ya. Dan jika aku fokuskan energi kartu pertama ini terhadap kehidupan kamu, teman-teman, terhadap kehidupan asmara kamu. Jadi memang dapat aku akui, kalau dikatakan ya, kamu kecewa, kalau dikatakan kamu sakit hati, ya itu memang sedang kamu rasakan, teman-teman. Ya bagaimana tidak lah. Ketika kesetiaan kamu dibalas dengan pengkhianatan, ketika ya pihak ketiga datang hadir di dalam kehidupan asmara kamu, tentu ini menjadi hal-hal yang mungkin cukup menyakitkan bagi kehidupan kamu, teman-teman. Namun dari apa yang aku lihat daripada kartu pertama ini, ya cukup menunjukkan tentang bagaimana perjuangan upaya kamu selama ini, teman-teman, mungkin ya untuk membuat dia itu bisa kembali kepada kamu. Di sini kamu mungkin meyakini bahwasanya dia pergi meninggalkan kamu, ya, karena si pihak ketiga menggunakan mistisnya. Karena mungkin si pihak ketiga menggunakan guna-gunanya. Ya terbukti dengan beberapa hal yang selama ini terjadi di dalam kehidupan kamu, gitu teman-teman. Yang awalnya dia orang yang mungkin, ya kamu anggap nggak mungkin lah dia mau berselingkuh, teman-teman. Nggak mungkin dia akan melakukan hal tersebut. Ketika selama ini memang hubungan kamu tuh nggak pernah ada masalah. Ya. Dan kemudian dia orang yang sangat berkomitmen, orang yang sangat setia, ya, dan kemudian orang yang memang sangat peduli terhadap kamu, keluarga, dan bahkan mungkin ya terhadap yang lainnya, teman-teman. Ya, dan ini yang membuat kamu yakin adalah ketika dia memang benar-benar melupakan segala sesuatunya. Ya, dan bahkan tidak hanya kamu, mungkin ketika sudah berumah tangga ya, teman-teman, ya kepada anak dan bahkan kepada orang tua. Ya, jadi semua keluarga yang mungkin memberikan sebuah nasihat yang baik untuknya juga dia tidak mendengarkannya, teman-teman. Jadi memang itu yang mendasari bahwasannya ada indikasi ya black magic itu datang ya sudah membuat apa namanya dia itu benar-benar berpaling, teman-teman. Dan kemudian mungkin didasarkan dengan beberapa orang yang mungkin ya sempat kamu minta tolong ya, teman-teman. Mungkin seperti itu ataupun mungkin dari mimpi-mimpi kamu ya, intuisi kamu, feeling kamu, firasat kamu mungkin itu yang lebih kencang, teman-teman. Nah, kemudian jadi ya wajar ya ketika mungkin kamu memang menyadari berarti kan memang selama ini si dia ini, teman-teman, apa namanya, lupa kepada kamu dan keluarga kamu bukan karena dirinya sendiri, tetapi memang karena ada suatu energi. Nah, jadi yang namanya perjuangan ya, aku yakin tidak bakal sia-sia. Kenapa aku katakan demikian? Karena dari kartu ketiga ini, teman-teman, yang aku lihat apa yang mungkin selalu dilakukan oleh si pihak ketiga, yaitu menguasai ya. Memang dapat aku akui sudah dikuasai oleh si pihak ketiga dengan black magic dan guna-gunanya, teman-teman. Ada pengaruh yang membuat si dia itu benar-benar sulit banget untuk terlepas. Namun, ketika upaya yang terus kamu lakukan inilah, teman-teman, yang membuahkan hasil, maka di sini yang aku lihat adalah dia mulai mengingat kamu. Ya, dia mulai mengingat kamu, teman-teman. Ya sudah timbul kesadarannya nih, bahwasanya apa yang mungkin dia lakukan selama ini ada sebuah kesalahan, teman-teman. Ya, berani. Nah, maka dalam waktu dekat ini dia juga bakal segera datang
ya, bakal segera menemui kamu. Oke, teman-teman bakal menemui kamu untuk apa ya? Itu tadi, untuk menyesali semua perbuatannya. Ya karena memang selama ini apa yang mungkin dia lakukan bisa jadi memang tanpa sadar dia, teman-teman. Ya, tanpa kesadarannya. Ya meskipun memang ada sebuah energi yang mungkin ya memang dari dia gitu loh, teman-teman. Tetapi memang yang lebih besar adalah karena adanya faktor energi, ya, black magic dan guna-guna dari si pihak ketiga. Itu yang membuat dia itu lupa akan segala sesuatunya. Dan di sini dia mulai akan segera memutuskan sebuah keputusan ya terkait dengan bagaimana sih kehidupan dia nantinya gitu loh, teman-teman. Apakah memang benar si pihak ketiga yang bakal terus dia pilih ataupun kepada kamu? Memang dapat aku akui sih ya, ibaratkan si pihak ketiga ini akan terus melakukan segala cara, teman-teman, agar dia terus tunduk dan takluk seperti itu ya, agar tunduk dan takluk. Dan ya, apalagi mengenai tentang si dia ini mulai timbul kesadarannya. Berarti kan memang black magic dan guna-guna yang selama ini mempengaruhi dia. Bisa jadi telah berhasil kamu hancurkan melalui apa ya? Mungkin doa-doa kamu, mungkin melalui perantara ya. Mungkin kamu minta tolong kepada seseorang untuk membantu kamu menghancurkan semua energi negatif yang selama ini memang mempengaruhi dia, ya. Tetapi memang yang jelas ya masih ada sebuah energi yang sebenarnya masih mengikat ya, teman-teman. Bukan berarti sih ketika dia akan datang kepada kamu, itu artinya dia akan kembali 100%. Aku rasa sih, ya memang ada potensi peluang seperti itu, teman-teman. Tapi ada potensi juga bahwasanya dia akan terus masih memikirkan si pihak ketiga. Kenapa ini bisa terjadi, teman-teman? Karena ini biasanya terjadi karena si pihak ketiga itu memang benar-benar sudah mengikat dan tidak ingin ya terlepas dari dia. Nah, apa sih yang mendasari mungkin si pihak ketiga itu ya terus ingin mengejar dia, ingin merebut dia dari kamu, teman-teman? Tentu mungkin beberapa hal lah ya. Yang pertama jelas dari kondisi ekonomi, materi, keuangan, teman-teman. Ya itu yang memang pertama kali diincar oleh si pihak ketiga. Jadi karena faktor itu sebenarnya yang paling terbesar gitu loh. Ya, untuk hal-hal yang lain yang mungkin memang selama ini dia tertarik. Dia tertarik oleh pasangan kamu, suka oleh pasangan kamu. Jadi ketika seseorang sudah merasa sayang, cinta, teman-teman, pasti akan dilakukan segala hal nih agar bisa mendapatkannya, agar bisa merebutnya. Jadi itu tadi ya, black magic dan guna-guna. Nah, tetapi seperti yang aku katakan sebelumnya, ya teman-teman, bahwasannya memang di sini kamu harus lebih berupaya banget, teman-teman. Ya berupaya banget untuk mendapatkan dia kembalilah kalau memang saat ini ataupun selama ini kamu memang ingin banget ya. Ibaratkan hubungan kamu kembali stabil, hubungan kamu bisa kembali utuh kembali ya. Mungkin ada juga beberapa dari kamu yang sudah tidak peduli sama sekali, teman-teman. Kenapa? Sudah terlanjur kecewa, sakit hati, jadi tidak ingin mengulang sebuah hubungan yang hanya akan membuat sebuah kekecewaan. Mungkin seperti itu sih. Tetapi bagaimana ke depan? Ya, sebenarnya bakal lebih baik. Ya, aku lihat bakal terjadi sebuah komitmen kembali, sebuah hubungan yang akan kembali membaik, teman-teman. Ya, dan bisa jadi apa yang mungkin diharapkan oleh si pihak ketiga itu bakal gagal. Ya, artinya sebuah kemenangan mutlak ini akan kamu peroleh. Ya, jadi seperti itu. Oke, mungkin demikian teman-teman. Reading untuk kesempatan kali ini. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.